Bagi kalian semua yang suka menetapkan tanggal kedatangan kedua, dan menetapkan tanggal untuk undang-undang hari Minggu, dan menetapkan tanggal bom nuklir di Nashville seperti pada tanggal 18 Juli tahun 2020. Coba tebak, Anda sedang melawan Allah surgawi, yang telah bersumpah demi dirinya sendiri dengan sebuah sumpah, bahwa tidak akan ada lagi nubuatan waktu. Jadi semoga sukses dengan penetapan tanggal Anda karena Anda akan selalu salah. Tapi itu bukan poin utamanya. Apa yang Kristus katakan adalah bahwa tujuan dari pergerakan Advent setelah penggenapan nubuatan 2300 petang pagi tidak didasarkan pada nubuatan waktu. Nubuatan waktu membawa kita kepada pergerakan kedatangan kedua. Mereka membawa kita ke 1798 dan ke 1844. 1798, Tuhan mulai mengumpulkan umatnya. 1844, Tuhan mulai membersihkan bait suci di surga. Maranatha 249 mengatakan bahwa harus ada pemurnian umat Allah di bumi, selaras dengan Kristus membersihkan bait suci di surga. Jadi sebagaimana umat Allah dimurnikan dari dosa di bumi, bait suci sorgawi dibersihkan di atas. Apa yang Tuhan katakan di sini adalah bahwa tujuan dari pergerakan kedatangan kedua yang Dia bangkitkan di sini dalam Wahyu 10 bukanlah suatu umat yang didasarkan pada nubuatan waktu setelah tahun 1844. Ini didasarkan pada umat dengan pengalaman unik. Itulah yang dikatakan ayat 7. Ayat 7 katakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, maka genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya para nabi. Apa yang Kristus bersumpah adalah Dia mengatakan, aku bersumpah dengan suatu janji, bahwa aku membangkitkan sebuah pergerakan, bahwa aku membangkitkan suatu umat. Ketika aku pindah ke bilik maha suci di bait suci surgawi, itu akan menjadi umat yang aku janjikan kepada Abraham. Itu akan menjadi umat beriman. Dan mereka akan memiliki pengalaman karakter yang tidak didasarkan pada nubuatan waktu dan pengaturan tanggal. Mereka akan menjadi umat yang melaluinya keputusan rahasia Allah digenapi. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Inilah yang Kristus katakan. Kristus berkata ketika Dia bersumpah dengan janji, dan bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi darinya, Dia katakan, aku menjamin kepada Abraham, bahwa ketika dia menunjukkan imannya, ketika dia mempersembahkan Ishak sebagai korban, aku menjamin kepadanya, bahwa aku akan memiliki suatu umat di bumi, yang akan memiliki tingkat iman yang sama. Yang mana akan beriman sebagaimana Abraham, ketika dia mempersembahkan Ishak. Dan Ishak telah bersiap untuk mati ketika Tuhan menyuruhnya berhenti untuk membunuh Ishak. Mereka berdua telah membuat keputusan bahwa mereka akan mengikuti Tuhan. Tetapi kemudian kemurtadan terjadi pada bangsa Israel. Kemudian kemurtadan terjadi pada jemaat Kristen. Dan Kristus bersumpah sekali lagi, aku akan mulai mengumpulkan umatku setelah tahun 1798. Itu Daniel 12. Kemudian dalam Wahyu 10, Tuhan berkata, beginilah cara aku mengumpulkan umatku. Aku membangkitkan pergerakan kedatangan kedua yang tidak akan menjadi gerakan berdasarkan waktu. Mereka akan menjadi pergerakan berdasarkan perkembangan karakterku. Dan mereka akan memiliki karakter Kristus dan kesetiaan mereka akan sama sebagaimana Abraham dan Ishak. Abraham adalah bayangan dari Bapa dan Ishak adalah bayangan dari anak. Dan Bapa rela untuk mengorbankan Kristus demi keselamatan manusia. Dan Kristus menggenapi itu di kayu salib. Dan Tuhan berkata, Dia akan memiliki umat di akhir dunia, yang akan setia sampai mati. Umat yang akan mengikuti Kristus sepenuhnya, sehingga rahasia Allah akan digenapi dalam hidup mereka. Izinkan saya membacakan untuk Anda ayat-ayat Alkitab ini. Kolose 1, ayat 26 dan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan ayat 28, Dia yang kami beritakan, menasihati dan mengajari setiap orang dalam segala hikmat, untuk memimpin setiap orang sempurna dalam Kristus.
Itulah yang kuusahakan, kupergumulkan sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dan kemudian Kolose 2 ayat 1, karena aku mau kamu tahu, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagimu dan bagi mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya, yang belum mengenal aku pribadi. Laodikia perlu pesan itu, Kristus di dalam kamu, pengharapan kemuliaan. Dan kita membutuhkannya sekarang. Kristus berdiri di pintu mengetuk, dan berkata, izinkan aku masuk. Bagi banyak orang Advent, kita berkata, kita tidak akan mengizinkan orang itu yang memerintah atas kita. Kita katakan, dia bisa menjadi juru selamat saya, tapi dia tidak bisa mengatur kehidupan saya. Saya akan makan yang saya mau, saya akan memakai yang saya mau, tonton yang saya mau, melakukan yang saya mau, karena ini hidup saya, dan engkau tidak bisa mengaturnya. Dan Tuhan berkata, tidak, aku bersumpah bahwa aku akan memiliki umat yang akan taat kepadaku sebagaimana Abraham. Ketika dia mempersembahkan Ishak sebagai korban di Gunung Moria. Rahasia Tuhan, Kristus bersumpah dengan janji. Ini adalah pekerjaan yang mana dia pergi untuk selesaikan di bilik mahasuci di bait suci surgawi. Anda tahu, saya telah berbicara banyak tentang peristiwa akhir zaman dan hukum hari Minggu dan krisis terakhir. Dan saya menyebutkan ini menjelang akhir presentasi terakhir saya. Tapi Tuhan tidak akan pergi ke pertempuran terakhir dengan setan. Selama krisis tanda binatang ini dan 7 malapetaka terakhir dan masa kesesakan Yakub. Dengan sekelompok bayi Kristen rohani. Sekarang tidak apa-apa untuk menjadi bayi Kristen. Jika Anda baru mengenal kepercayaan Kristen, Anda tidak dapat tumbuh dari bayi menjadi dewasa dalam 3 bulan. Butuh beberapa waktu untuk menjadi orang dewasa yang matang. Dan Alkitab berbicara tentang minum susu firman sebagai bayi. Tapi dalam Ibrani 5 dia seperti, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih minum susu? Kamu seharusnya sudah menjadi pengajar firman sekarang. Anda seharusnya sudah memakan makanan keras firman, tetapi malah masih minum susu. Dan seperti yang saya katakan, saya memiliki 4 anak perempuan dan mereka semua masih anak-anak. Dan mereka baik-baik saja pada tahap di mana mereka berada. Tapi saya tidak ingin mereka melewati ujian terakhir di sekolah kedokteran atau perguruan tinggi atau sekolah menengah. Mereka tidak siap untuk itu. Tetapi jika mereka memilih jalan tertentu dan waktu masih ada, suatu hari nanti mereka akan mengalaminya. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan memiliki suatu umat suatu hari nanti. Yang akan memiliki iman yang matang seperti Abraham. Untuk melalui krisis terakhir. Sehingga dia dapat katakan kepada alam semesta yang tak terlihat suatu hari nanti. Inilah ketekunan orang-orang kudus. Inilah mereka yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Adalah penting untuk disadari bahwa ketika kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, pandemi ini dan kerusuhan sosial, itu menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan memiliki suatu umat yang sudah hampir siap untuk melewati krisis terakhir dalam sejarah bumi. Dan ketika Dia memiliki umat itu, krisis terakhir akan dimulai. Dan hukum hari Minggu akan datang. Dan masa kesusahan kecil akan terjadi. Kemudian hukuman mati akan datang, dan pintu kasihan ditutup, dan 7 malapetaka terakhir akan mulai turun. Dan pada akhirnya kita akan melewati masa kesusahan Yakub. Kemudian kita akan dibebaskan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dan Yesus akan datang di awan-awan. Tetapi agar itu terjadi, Dia membutuhkan suatu umat yang benar-benar dikehendakinya. Terkadang saya khawatir bahwa ada banyak di antara kita yang berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu agar kita bisa kembali seperti semula. Karena kita tidak ingin melewati krisis terakhir itu. Tetapi Tuhan akan memiliki suatu umat yang akan berkata, inilah saatnya untuk memiliki Kanaan surgawi. Tuhan akan punya suatu umat. Ini poinnya, setiap firman yang Tuhan ucapkan benar. Saat Tuhan berkata, karena Allah mengasihi dunia sehingga Ia memberi anak tunggalnya, supaya yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Itu sama benarnya dengan yang lain. Setiap firman yang Tuhan katakan adalah benar.
Bahkan Alkitab mengatakan bahwa mustahil bagi Allah untuk berdusta. Ketika Tuhan berfirman sesuatu, itu benar, karena Tuhanlah yang berkata. 3 kali dalam Alkitab, Tuhan telah bersumpah dengan sebuah janji. Dia bersumpah bahwa Dia akan memiliki umat yang beriman, yang menjadi anak-anak Abraham karena memiliki iman yang sama dengan Abraham. Setelah kemurtadan besar Israel dan jemaat Kristen, Dia bersumpah lagi, "Aku akan mengumpulkan umatku." Dan akhirnya dalam Wahyu 10, Dia bersumpah dan berkata, "Aku membangkitkan pergerakan kedatangan kedua untuk menjadi umat itu." Melalui mereka, rahasia Allah akan digenapi sehingga kita akan memiliki iman yang dimiliki Abraham. Kesetiaan kita akan seperti Dia, dan Tuhan akan membawa umat yang setia itu melalui krisis terakhir. Itulah takdir nubuatan Advent.